Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya kepada hadirin semua. Perkenalkan, nama saya Nisa Imatul Ulia. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 1G. Di sini saya akan berceramah dengan tema Islam dan Nasionalisme Kebangsaan guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama. Apa itu Islam dan nasionalisme kebangsaan? Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan terhadap kebudayaan dan wilayah. Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai ciri-ciri yang menandai suatu golongan bangsa. Nah, selanjutnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap nasionalisme dan kebangsaan? Sebagai agama yang sempurna, Islam telah memberikan intisari terhadap nasionalisme. Intisari dari nasionalisme tersebut adalah kecintaan terhadap tanah air. Tak hanya itu, di kalangan umat Islam terdapat sebuah pepatah yang berbunyi hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Nah, selanjutnya bagaimana sih contoh penerapan nasionalisme dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan nasionalisme dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum. Menjunjung tinggi hukum merupakan hal yang mencerminkan jiwa nasionalisme pada seseorang. Contohnya, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum negara. Selanjutnya, contoh penerapan yang kedua adalah aktif dalam pembangunan nasional. Aktif dalam pembangunan nasional merupakan hal yang mencerminkan jiwa nasionalisme karena merupakan kesadaran yang dibangun dari proses penanaman jiwa nasional yang telah diajarkan. Contohnya, membayar pajak, tidak merusak fasilitas yang ada, dan ikut serta dalam segala kegiatan yang ada. Selanjutnya, contoh penerapan yang ketiga adalah menciptakan kerukunan. Semakin rukun warga negara, maka akan semakin kuat pula tali persaudaraan yang terjalin. Contoh, mempererat tali silaturahmi dengan melaksanakan sejumlah kegiatan secara bersama-sama. Contohnya, gotong royong, kerja bakti, pos kampling, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai warga negara, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang wajib demi terciptanya bangsa yang kokoh. Sebagai contoh, Islam dan nasionalisme kebangsaan yang sedang diperbincangkan di Indonesia saat ini adalah mengganti lafadz azan hayya 'alas sholah menjadi hayya 'ala jihad. Bagaimana sih hukumnya mengganti lafadz azan hayya 'alas sholah menjadi hayya 'ala jihad? Menurut saya, mengganti lafadz azan hayya 'alas sholah menjadi hayya 'ala jihad dalam syariat adalah haram hukumnya dan berdosa bagi pelakunya.
Tak hanya itu, mengganti lafadz adzan hayya 'ala shalah menjadi hayya 'ala jihad adalah bid'ah dalam agama dan haram hukumnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut, dan ketetapan mengenai lafadz adzan adalah baku dan tidak bisa diubah. Hayya 'ala sholat berarti mengajak kita untuk sholat, sedangkan hayya 'ala jihad berarti mengajak kita untuk berjihad atau berperang. Di Indonesia, jihad diartikan sebagai perang, sedangkan Indonesia saat ini sedang dalam keadaan damai. Nah, untuk itu kita harus lebih berhati-hati dan waspada mengenai provokasi yang bertujuan memecah belah bangsa. Jangan mudah terhasut apalagi terprovokasi. Agama jelas melarang keterpecah belahan dan menyuruh kita bersatu mewujudkan perdamaian di tengah masyarakat. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.